buka akun Real, klik link di description box sekarang. Halo rekan-rekan sekalian, hari ini tanggal 2 Desember 2024 saya buat video untuk memberikan pandangan saya dalam satu minggu untuk XAU/USD. Dan teman-teman bisa perhatikan area-area yang mungkin bisa nanti kalian jadikan key level ketika kalian akan entry trade. Pertama, seperti biasa kita ke Saxo, tapi kali ini saya akan start dengan candlestick weekly. Ya, kali ini saya akan start dengan candlestick weekly. Kenapa saya start dengan candlestick weekly? Biar kita bisa ngelihat dalam jangka waktu yang lebih panjang. Kalau kita ngomongin PDH/PDL, ya PDH/PDL dalam candlestick minggu lalu, minggu lalu ini dari 25 November, teman-teman bisa perhatikan bahwa the highest level yang terbentuk pada minggu lalu itu di 2721. Ya, di 2721 the highest levelnya. Kalau misalnya saya ubah ini menjadi area garis, sebenarnya kalau kita lihat di sini ada di 2716-an. Ini sih kita ngeliat dari candlestick closingannya. Jadi 2716-an. Ya. Dan kalau misalnya kita ngelihat lowestnya tuh di 2605. Nah, untuk candlestick weekly di minggu ini, dia lowestnya di 2621, highestnya di 2651. Kalau kita ngelihat big potential, dia masih akan bisa terdorong menurun. Dan seumpama dia akan ngeretest di area bawahnya, maka big potential kita bisa masuk entry buy di dekat PDL, previous daily, bukan PDL ya, PWL harusnya, previous weekly low, dimana previous weekly low nya ada di 2605. Jadi cukup menarik nanti 2605 kalau bisa kita bahas. Selebihnya sih kalau misalnya kita ngelihat ini masih dalam masa uptrendnya. Big movement mungkin akan terjadi seandainya dia berhasil break 2716 tadi sampai nanti terus melanjutkan penguatan. Nanti kita ngeliat dalam candlestick daily-nya. Kalau misalnya di daily sendiri, teman-teman bisa perhatikan ya, dari sini strong dropping session ketika hari Senin, sangat amat kuat. Opennya dari 2716, high-nya 2721, dia lowest-nya di 2615. Hajar drop signifikan ke bawah. Kalau saya ubah ini menjadi garis, teman-teman akan melihat satu level kunci yang mempertahankan agar tidak terjadi penurunan yang lebih dalam. Itu di 2625. Ya, walaupun dia selalu break di bawahnya. Teman-teman lihat selalu break, ini drop ke bawah. Tapi selalu lihat 1, 2, 3, 4 candlestick sebelumnya nge-retest dan selalu closingan di atas 2625. Dan di hari ini pun sama teman-teman. Dia tadi lowestnya di 2621 tapi tetap closingannya di atas 2625. Jadi 2625 ini salah satu area yang menarik untuk kita bisa masuk buy 2625, 2620. Ini secara daily ya. Nanti kita akan patok dalam momentum time frame yang lebih rendah. Tapi kalau secara daily dan weekly, maka beberapa level yang akan saya sarankan ke teman-teman sebagai area yang sangat amat strong. Ya, the strongest level atau area yang sangat amat strong yang bisa kita manfaatkan adalah 2625, 2623. Ya, 2625, 2623 ini saya perkecil aja areanya biar nggak repot. 2625, 2623. Selama simple 2625 nya nggak closing di daily-nya. Jadi ini secara daily ya, 2625, 2623 dengan 2605. Which is ini adalah the lowest level yang terjadi dan terbentuk di minggu lalu. Oke, saya ulangin, the lowest level yang terjadi di minggu lalu, 2605. Kalau misalnya kita tarik sampai atas ini ada di 2613. Ya, tapi tetap aja lebih normalnya, kalau misalnya saya sih ngomongnya 2605, 2607, 08, it's actually fine lah. Teman-teman bisa manfaatkan area tersebut untuk entry. Ya, jadi 2605 lah areanya. Saya kalau misalnya ngomongin basic secara price levelnya aja, maka 2625 ini area buy, 2605 juga area buy. Pertanyaannya adalah seandainya dia break. Nah, itu kita ngomong nanti. Dimana next level buy yang juga better? Tentu di bawah sini teman-teman. Ya, di bawah sini kalau kalian lihat ini ada di 2559, 2553. Nanti kita lihat di time frame yang lebih kecil pasti akan jauh lebih signifikan lagi. Kalau misalnya di sini ada di 2568 sampai ke 2562. Jadi 2560-an juga menarik sampai 2562. Untuk sell, area sell-nya ada 3. Kalau kita ngeliat dari sini ada 3 order block. Ini 1, ini 2, ini 3. Kalau misalnya kita pakai simple order block, kalau misalnya kita pakai Fibonacci retracement, saya tarik dari level paling atas, saya arahkan sampai paling bawah, kita akan ketemu beberapa areanya. Pertama 618, 786-nya di sebelah belakang, 786 dengan area 1 di atas. 786-nya di 2735 teman-teman. Jadi lebih di bawah sini lah kalau 2786-nya. 618-nya itu lebih di bawah sini sedikit, saya akan gambarkan lagi. Nah,
Ini adalah untuk swing dari high to low-nya. Ya, saya nge-swing high to low. Beberapa level yang bisa kita perhatikan. Nanti kita akan melihat level-level tersebut ketika kita memasuki di time frame yang lebih kecil. Untuk sekarang secara daily akan ada level-level zona yang menarik. Pertama tentu di level paling atas 2780 sampai, ini saya hapus dulu, 2780 sampai ke paling level atasnya ketika dia nge-retest kemarin di 2790. Ya, jadi 100 pips 2780 sampai 2790. Ini di daily ya teman-teman ya. Jadi di daily 2780 2790. Lalu di sini tadi yang tadi kita sudah patok itu di 35 2735 2735 ini kan paling atasnya 2749 ya. Tapi di bawahnya tuh di 2735 tadi. Nah, sekitaran ini. Lalu untuk next levelnya yang di bawah tadi untuk 618-nya saya buletin aja deh untuk di area lebih atas, itu berarti 2710 2715 aja. Biar lebih safe ya. Biar lebih safe. 2710 2715 ini saya buletin ke atas gini. 27. Nah, jadi ini dinaikin. Seperti ini. So, ini adalah 3 level sell yang paling menarik. Ya, saya sekali lagi ulangin, ini adalah 3 level sell yang paling menarik secara daily dan pasti akan dikonfirm dalam weekly-nya juga. Sehingga ketika nanti dia retest area tersebut, ini adalah 3 area sell yang sangat amat menarik yang bisa kalian manfaatkan. Dan saya juga punya conviction pasti akan ada banyak trader-trader yang memberikan sinyal untuk sell di area tersebut. Itu yang pertama. Untuk buy di mana aja yang menarik? Tentu yang paling menarik pertama 2605 tadi, termasuk 2625 2623 ini. Jadi ada 2 level yang dekat ya. 2625 price levelnya dengan 2605. Lalu di bawahnya ini teman-teman, 2560-an, 2568 sampai 2565 ya. Ini kalau saya buletin sampai paling bawahnya aja biar gampang. Ini opennya di 2563. Jadi 2563 sampai 2566, 2567. Baru nanti another levelnya adalah di 2559, 2553. Kalau misalnya kita ngeliat dari terobosan kemarin, dia drop signifikan, ngambil liquidity hanya untuk bullish, maka kita akan melihat potensial dia ngeritesnya dalam area selanjutnya, yaitu most probably di sini. Tapi ini mungkin nggak terjadi dalam waktu dekat, jadi nggak terlalu penting lah untuk difokuskan. Now saya akan bahas dalam Oanda, kita ngomongin di H1 langsung, karena H1 lah yang kita akan tradingkan. Ini teman-teman tadi sudah ngeliat ya, jadi di daily kalian sudah tahu beberapa level yang bisa kalian manfaatkan untuk tradingnya kalian ketika nanti kalian harus trade di dalam fase atau di dalam masa weekly-nya. Jadi kalian bisa patok dalam daily-nya tadi ya. Nah, untuk fase normalnya aja, ini kan kita bisa perhatikan ini kalau saya hapus-hapusin. Ya, ini kalau saya hapus-hapusin, saya tarik dari highest level. This is the highest level, saya tarik sampai the lowest levelnya. Maka kita bisa marking beberapa zona yang cukup menarik. Pertama 786 itu di 2696 teman-teman. Ya, 2696. So 2696 menarik, lalu 618-nya di 2676. Ini teman-teman lihat 2676 953 ya. Sampai kalau kita tarik sampai paling atas nanti saya bahas di sini dulu. Nah, ini sudah kita tarik beberapa sell position yang cukup menarik di atasnya. Sebelum kita bahas sampai 2790 ya. Jadi beberapa area sell yang masih dekat lah, kita masih bisa bilang masih dekat dari zone sekarang. 2702 2697 ya, jadi ini bisa dibulatin lah 2702 2698 2702 atau 2702 sampai 2699. Ini bakal menjadi salah satu area yang menarik nanti. Lalu di atas 2688, kalau misalnya kita tarik sampai paling bawah ini ada 2677. Jadi kita bisa pecah jadi 3 fase. Jadi 2 fase. Pertama 2677 2683, nextnya baru nanti 2683 2688 untuk masuk area sellnya. Kalau misalnya kita ngeliat dalam pembentukan saat ini, tentu pembentukan yang kalian lihat adalah pembentukan yang masih melambat ya. Seandainya nanti dia berhasil break, ini kan tadi saya teman-teman bisa lihat ya, saya tadi ada tarik untuk garis pembentukannya. Kalau misalnya saya at least tarik from this level, kalau misalnya kita ngelihat apakah dia akan mengalami penurunan lagi atau enggak, anggap saya tarik di sini untuk trenannya di sini dengan atas ini sebagai patokannya, maka big potential dia hanya akan bergerak di sini-sini aja. Dan nanti big potential juga dia akan nge-retest. Untuk sekarang kita nggak perlu pedulikan dulu karena ini hanya sebatas mapping yang tidak saya patok sehari-hari. Jadi saya hanya akan update dan menunjukkan beberapa zone yang menarik. Pertama tadi 2702 2697, lalu 2688 sampai 2677 ini adalah beberapa zone yang menarik. Dan selebihnya nanti kita ngomongin yang daily-nya. Tentu usah dia hit paling atas, kita ngomongin basically secara daily. Nah, sekarang kita ngomongin pembentukan dalam kondisi yang sekarang terjadi. Saya ubah jadi garis, saya tarik paling lowest-nya aja. Ini the lowest one. Dan the second lowest one itu di bawah sini teman-teman.
Ini yang paling dekat, dan yang kedua terdekat adalah di sini. Jadi ini saya patok dulu di level, lalu saya patok ini di bawahnya. Nah, sekarang kita ketemu ya, dua level baru untuk zona buy kalau misalnya kita ngomongin di H1. Kalau misalnya teman-teman tadi agak bingung, ini biar saya tunjukkan. Sorry, ini saya lurusin dulu ya teman-teman ya. Nah, ini zona buy yang terjadi di H1. Pertama adalah di 2626, bawahnya sampai ke 2624 harusnya ini. 2623, 2623 lah. Artinya apa? Kalau tadi teman ingat di zona daily, ya kan, patokan kita kan si 2625-nya. Ya tentu ini dikonfirm ya teman-teman ya, bahwa kita bisa manfaatkan buy 2626, 2623, dan catatannya sama 2625-nya nggak di breakout. Itu price levelnya. Ya, our first price level. Terus selanjutnya teman-teman ingat kita harus buy-nya kan di dekat 2605 ya. Tapi di sini ada pembentukan juga 2615 sampai ke 2612. Ya, ini saya bulatin atas aja lah. Saya bulatin atasnya aja 2612, 2615. Ya, ini adalah juga zona buy sebelum nanti kita buy-nya di 2605 kalau teman-teman ingat. Jadi ada dua zona buy paling dekat. Seandainya ini baru hit besok atau misalnya lusa ya teman-teman bisa manfaatkan. Itu dulu. Dan kalau misalnya sell-nya di mana, tentu di sini ada beberapa level yang kita bisa manfaatkan sell selain dua level di atas ini. Tentu adalah this one. Ya, this is the other level yang bisa kita manfaatkan untuk masuk sell. Kenapa? Karena dia nggak breakout teman-teman dari tadi. Ya, ini dari Jumat kemarin dia nggak breakout sampai hari ini. Itu di 2666 sampai 2661. Ini adalah area sell yang juga cukup menarik kalau misalnya teman-teman akan manfaatkan. Ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau main aman, mau swing yang lumayan lama gitu ya, saya tunjukin tadi di Saxo, itu harusnya teman-teman sudah paham bahwa beberapa level yang bisa kalian manfaatkan untuk sell tentu hanya 3 level ini. 90, 80, nanti saya bisa pastikan kok, saya bisa yakinkan ke kalian jika nanti areanya sudah dekat dia mungkin ke 2780, 2750 pasti akan ada yang entry sell juga. Ya. Lalu 2749, 2735, ini memang lebar-lebar ya teman-teman ya. Tapi nanti di sinilah kita bisa perhatikan apakah ada potensial sell. 2715, 2710, ya ini area-area yang lebar. Dan selalu ingat ya, seandainya dia masuk dalam zona-zona ini ada selalu menjadi zona yang sangat amat ciamik kita manfaatkan untuk sell. Dan untuk zona buy-nya ada 3, 2625, 2623 ini persis kayak tadi ya teman-teman lihat. Bahwa pas kita tarik kan 2626 sampai 2623 kan di H1 kan. Jadi selama 2625 nya nggak breakout, ini bisa dimanfaatkan untuk buy. Nextnya tadi kalian juga lihat ada di area 2614, 2612an ya sebelum dia masuk ke 2605, tapi saya patoknya di 2605 nya aja karena ini salah satu level yang cukup menarik sebab di retest di sini juga teman-teman. Di 9 Oktober dan 10 Oktober dia nge-retest juga area tersebut. Jadi 2605 ini saya akan patok sebagai salah satu yang menarik. Dan base buy selanjutnya adalah di 2568, 2565 lalu lanjut sampai ke 2559, 2553. Itu adalah the best level yang kalian bisa manfaatkan. Seandainya kalian harus entry ya, itu adalah area-area entry yang paling bagus teman-teman ya, yang bisa kalian manfaatkan untuk entry kalian sendiri. 2568, 2565, 2612, 2605 sampai seterusnya. Karena saya juga nggak bisa memantau terus-menerus untuk penjelasannya ini, jadi pandangan saya secara weekly ya. Nah kalau misalnya saya ngomongin what will be the movement. Kalau misalnya saya ngeliat pembentukan di sini dia up, drop di sini ketahan di equilibrium, maka kita tinggal nunggu momentum. Seandainya nanti momentumnya still kuat drop signifikan seperti ini teman-teman, ada candlestick momentum drop signifikan, maka big potential dia akan nge-retest area lower low-nya. Ya, dia akan big potential nge-retest area lower low-nya. Kenapa? Karena ini kan high di sini, di sini high, di sini pembentukannya low. Baru di sini lower high, lalu dia akan membentuk yang namanya lower low, akan mengejar yang namanya pembentukan lower low lagi, dan itu sangat amat jauh sampai ke 2512 ini. Jadi menurut saya seandainya nanti big movement dia drop, maka teman-teman bisa perhatikan untuk level selanjutnya adalah dia akan melanjutkan penurunan. Kapan kemungkinan besar dia melanjutkan penurunan? Ketika dia berhasil break 2605. Ya, conviction saya adalah dia break 2605, maka big potential dia akan terus drop. Dia akan hajar sampai 2560, bahkan bisa sampai ke 2512. 2605-nya lah jadi patokan. Sedangkan kalau misalnya dia bullish, kapan kita tahu dia akan bullish? Tentu kalau misalnya dia berhasil bentuk yang namanya higher high, which is higher high-nya dia setidak-tidaknya berhasil going up di atas 2715. Seandainya dia berhasil break 2715, dia naik ke 2716, 2717, 18, 20, maka itulah momentum dia akan terus nanjak ke 2735, 2749 sampai ke 2790.
So big movement yang terjadi karena minggu ini akan ada NFP, namun saya nggak bisa memantau, maka teman-teman bisa perhatikan. This is the first one, the first direction that will happen. Drop signifikan berhasil break 2605, big potential drop sampai 2512. Dan if dia berhasil break di atas 2715 ini kan pasti ada nge-retestnya dulu ke sini ya. Tapi seanggap dia nggak ada retest 2715, maka big potential ke 2790. There's only this option. Namun kalau misalnya dan nggak mungkin sih sebenarnya dia nggak bergerak ke salah satu area tersebut, nggak mungkin dia coba bikin base aja sepanjang ini. Namun ya let's see, namanya market bukan punya saya, jadi teman-teman bisa sesuaikan kembali. Oke, untuk teman-teman di GrowCow, nothing to be worry about, karena saya pasti akan selalu share untuk area-area atau key level yang menarik buat teman-teman pantau, teman-teman di publik bisa sesuaikan lagi dengan metode trade yang kalian jalankan. Semoga mapping untuk weekly ini membantu ya, walaupun memang agak sulit dimengerti, tapi tidak-tidaknya kalau kalian terbiasa menonton saya, kalian paham yang saya maksudkan itu seperti apa. Ya, semoga bisa memberikan benefit buat teman-teman sekalian di sini semua.